Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Padilah. Saya dari PG PAUD di Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang gizi buruk pada anak. Sebagai salah satu tugas mata kuliah kesehatan dan gizi pada anak yang diampu oleh Dr. Erna Budrianti MPD. Hadirin yang berbahagia, mengapa saya memilih untuk tema gizi buruk pada anak? Karena asupan nutrisi dan gizi anak sangat mempengaruhi kesehatannya. Jika orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan dengan baik, akan ada banyak terjadi masalah kesehatan yang bisa terjadi. Salah satunya adalah gizi buruk yang cukup parah di Indonesia, yakni penyakit gizi buruk pada anak. Lalu apa sih yang dinamakan dengan gizi buruk? Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Untuk mengetahui status gizi yang satu ini, indikator yang digunakan adalah grafik berat badan menurut tinggi badan, BB atau TB. Selain berat dan tinggi juga, badan lingkar lengan atas atau lila juga termasuk ke dalam pemeriksaan klinis gizi buruk pada anak dan balita. Kondisi gizi buruk pada anak tidak terjadi secara instan atau singkat. Artinya, anak yang termasuk ke dalam kategori gizi buruk sudah mengalami kekurangan berbagai zat gizi dalam jangka waktu yang sangat lama. Jika diukur menggunakan grafik pertumbuhan anak atau GPA yang mengacu pada WHO dengan berbagai indikator pendukung anak dengan kondisi gizi buruk memiliki kategori tersendiri. Anak bisa dikatakan mengalami gizi buruk ketika hasil pengukuran indikator BB atau TB untuk status gizinya kurang dari 70% nilai median. Mudahnya nilai cut-off skor berada pada nilai padu ukuran dari kurang dari 3 SD. Gizi buruk sering dialami oleh anak balita ketika tubuhnya kekurangan energi protein kronis. Gejala gizi buruk juga pada anak menurut Bagan Tolak Sana Gizi Buruk dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berikut gejala gizi buruk yang umum pada anak-anak. Yang pertama, ada gizi buruk tanpa komplikasi. Gizi buruk pada anak tanpa komplikasi memiliki berbagai gejala seperti yang pertama, terlihat sangat kurus, yang kedua, mengalami edema atau pembengkakan paling tidak pada kedua punggung tangan ataupun kaki. Yang ketiga, indikator penilaian status gizi BB atau PB atau BB atau TB kurang dari 3 SD. Lila kurang dari 9 atau 11,5 cm untuk anak usia 6 sampai 59 bulan. Selanjutnya, nafsu makan baik dan tidak disertai komplikasi medis. Yang kedua, ada gejala gizi buruk dengan komplikasi. Di antaranya yang pertama, terlihat kurus, yang kedua edema atau pembengkakan pada seluruh tubuh, indikator penilaian status gizi, berat badan atau panjang badan, lingkar lengan atas kurang dari 11,5 untuk anak usia 6 sampai 59 bulan dan memiliki satu atau lebih komplikasi seperti anoreksia, pneumonia, anemia berat, dehidrasi berat, demam tinggi, dan penurunan kesadaran.
Lalu selanjutnya, apa saja sih masalah gizi buruk? Di antaranya, yang pertama ada yang dinamakan dengan maramus. Maramus adalah kondisi kurang gizi yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya asupan energi harian. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan kwashiorkor. Kwashiorkor adalah kondisi kekurangan gizi yang penyebab utamanya karena rendahnya asupan protein. Dan yang ketiga ada marasmis kwashiorkor, yaitu bentuk lain dari gizi buruk pada anak balita yang menggabungkan kondisi dan gejala antara maramus dan kwashiorkor. Selanjutnya, gangguan gizi buruk pada anak, yakni ada gangguan kesehatan mental dan emosional. Kedua, tingkat IQ yang lebih rendah. Ketiga, penyakit infeksi. Keempat, anak pendek dan tumbuh tidak optimal. Selanjutnya, panduan penanganan gizi buruk dapat dilakukan melalui 3 fase. Yang pertama ada fase stabilisasi, yaitu fase awal dengan cara pemberian susu formula atau sedikit tapi sering. Yang kedua, ASI bisa diberikan kepada anak setelah susu formula khusus. Yang kedua, ada fase transisi atau fase tengah, yakni dengan cara pemberian formula khusus dengan frekuensi sering dan paling kecil. Jumlah volume yang diberikan pada anak 2 hari pertama, dan ASI tetap diberikan setelah anak menghabiskan porsi formula. Yang ketiga ada fase rehabilitasi atau fase ketiga, yakni masa ketika nafsu makan anak sudah kembali normal dan sudah bisa diberikan makanan agak padat melalui mulut atau oral. Itulah panduan yang bisa menangani gizi buruk melalui 3 fase. Adapun bisa diberikan panduan menangani gizi buruk pada anak di rumah dengan melakukan makan formula kacang hijau dan makan makanan formula tahu dan ayam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi